Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farel Heja Saferil dari kelas 10 IPS 1 akan mempresentasikan tentang bab plantae, yaitu tumbuhan. Pembahasan yang pertama adalah struktur tumbuhan lumut dan paku. Pembahasan yang akan saya bahas terlebih dahulu adalah tumbuhan lumut, di mana tumbuhan lumut terdapat di hutan dan hidup berkoloni. Struktur yang pertama adalah sporofit, yaitu menghasilkan spora terbagi atas kapsul dan tangkai. Struktur yang kedua adalah gametofit, yaitu menghasilkan gamet terbagi atas daun, batang, dan rizoid. Pembahasan selanjutnya adalah tumbuhan paku. Struktur yang pertama adalah daun, struktur yang kedua adalah stolon, struktur yang ketiga adalah akar serabut, struktur yang keempat adalah anterior, dan struktur yang kelima adalah archegonium. Pembahasan yang kedua adalah tanaman Angiospermae dan Gymnospermae. Berikut saya akan membahas tanaman Angiospermae terlebih dahulu. Berikut contoh saya yang ambil adalah pohon durian. Struktur yang pertama adalah akar. Struktur yang kedua adalah batang durian tumbuh tegak dan mempunyai banyak percabangan, yang nantinya akan menjadi tempat pertumbuhan bunga dan buah. Struktur yang ketiga adalah bentuk daun membulat atau tumpul di bagian pangkalnya dengan pertumbuhan daun tunggal. Struktur yang keempat adalah bagian bunga juga mempunyai mahkota yang panjangnya 2 kali lipat dari kelopak bunga. Struktur yang kelima terdapat buah durian. Buah durian merupakan bagian paling menarik karena tertutup oleh kulit yang berduri tajam dan runcing. Ketika buah durian dibuka, akan ditemukan 5-7 ruang yang berisi daging buah, yaitu 2-5 biji pada setiap ruang. Pembahasan selanjutnya adalah tanaman Gymnospermae. Berikut saya ambil contoh pohon pinus. Struktur yang pertama terdapat akar tunggang tapi juga bercabang-cabang. Struktur akarnya kuat, mencengkeram tanah dan berwarna coklat. Struktur yang kedua terdapat batang. Batang mempunyai kayu yang keras. Pohon pinus jika dilihat dari kejauhan akan tampak seperti berbentuk kerucut atau 5 segitiga yang memanjang. Struktur yang ketiga terdapat daun. Daun termasuk ke dalam daun majemuk. Daun pinus ini mempunyai ujung daun berbentuk meruncing. Struktur yang keempat adalah buah. Buah mempunyai bentuk kerucut, namun juga ada yang silindris. Pembahasan yang ketiga adalah perbedaan antara dikotil dan monokotil. Pembahasan yang akan saya bahas terlebih dahulu adalah dikotil. Berikut saya ambil contoh pohon mangga. Struktur yang pertama adalah akarnya tunggang. Struktur yang kedua terdapat batang. Batangnya bercabang, semakin ke ujung semakin kecil dan ruas batang tidak begitu tampak. Struktur yang ketiga terdapat daun. Daun ada yang tunggal, ada yang majemuk dan tidak berpelepah. Dan struktur yang keempat terdapat biji berkeping 2.
Pembahasan selanjutnya adalah monokotil. Berikut saya ambil contoh pohon jagung. Struktur yang pertama terdapat akar yang serabut. Struktur yang kedua terdapat batang, yaitu lurus, tidak bercabang batangnya. Dari ujung sampai ke pangkal besarnya hampir sama dan luas batang tampak jelas. Struktur yang ketiga terdapat daun. Daunnya tunggal dan berpelepah dan tulang daun sejajar. Serta struktur yang terakhir terdapat biji yang berkeping satu. Pembahasan yang keempat atau yang terakhir adalah bagian-bagian bunga Angiospermae. Berikut saya ambil contoh bunga sepatu. Struktur yang pertama adalah benang sari. Benang sari terbagi atas dua. Yang pertama terdapat tangkai benang sari, yaitu berfungsi untuk membawa nutrisi ke kepala sari untuk perkembangan serbuk sari dan meninggikan posisi kepala sari agar mudah dihinggapi serangga. Yang kedua terdapat juga serbuk sari. Serbuk sari berfungsi sebagai alat penyebaran dan perbanyakan generatif dari tumbuhan berbunga. Struktur yang kedua adalah putik. Putik terbagi atas tiga. Yang pertama terdapat kepala putik. Kepala putik berfungsi sebagai tempat jatuhnya serbuk sari pada saat proses penyerbukan. Yang kedua terdapat leher putik. Leher putik berfungsi sebagai alat kelamin betina pada bunga. Putik sendiri tersusun atas daun-daun yang telah melalui metamorfosis. Struktur yang ketiga terdapat indung telur, yaitu berfungsi untuk melindungi bakal-bakal biji dan menghasilkan ovum. Struktur yang ketiga adalah daun bunga atau daun bunga, bisa disebut juga mahkota bunga. Daun bunga berfungsi untuk menarik serangga. Struktur yang keempat adalah kelopak bunga. Kelopak bunga berfungsi untuk melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota mekar. Sedangkan struktur yang terakhir adalah bakal biji. Bakal biji berfungsi sebagai tempat di mana sel-sel telur bertemu untuk dibuahi oleh serbuk sari. Demikian presentasi tugas biologi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.